bahas senyawa organik. Nah, senyawa organik yang selanjutnya, kalau kemarin kan kita udah bahas karboksilat, turunan karboksilat, terus ester gitu ya. Hari ini kita bahasnya tentang amina. Nah, amina itu rumus umumnya seperti apa sih? Jadi amina itu punya rumus umum R NH2 ya. Jadi R itu berarti alkil, NH2-nya itu aminanya gitu ya. Jadi kalau ada suatu senyawa rumus umumnya R NH2, maka dia termasuk senyawa amina. Gitu. Nah, kenapa sih kita belajar senyawa amina? Justru senyawa amina itu adalah senyawa yang paling banyak ada di dalam tubuh kita. Kalau ngomongin senyawa yang ada di dalam tubuh, berarti kan kaitannya sama senyawa-senyawa biomolekul gitu ya. Mungkin ingat waktu pernah belajar biokimia, kemarin mungkin pas lagi belajar biokimia gitu ya, kita kan banyak belajar biomolekul. Nah, biomolekul itu salah satunya adalah protein dan asam nukleat, itu penyusunnya adalah senyawa amina. Jadi, penting sekali kita tahu senyawa amina karena senyawa amina langsung berkaitan sama tubuh. Dan artinya kalau kita tahu senyawanya, kita tahu strukturnya, akan lebih mudah kita untuk mempelajari metabolismenya seperti itu. Nah, di sini amina tuh ada di dalam tubuh dalam bentuk apa saja atau ditemukannya di mana saja gitu ya. Kita masing-masing itu kan punya DNA sama RNA ya. DNA sama RNA itu penyusunnya kan berarti adalah suatu asam amino gitu ya. Dan asam amino yang ada di DNA atau RNA itu adalah amina, senyawa-senyawa amina gitu ya. Jadi amina itu banyak terdapat di DNA, RNA dan juga atau dengan kata lain dia banyak terdapat dalam asam nukleat. Contoh, asam amino kan ada sitosin, guanin, adenin, urasil, timin gitu ya. Nah, di mana dia senyawa aminanya? Senyawa amina tadi rumusnya adalah RNH2. Nah, berarti ketika ada NH2 dan ada suatu gugus R ya, maka dia termasuk amina. Contohnya sitosin. Ada NH2 terus ada senyawa R-nya gitu kan ya. Terus guanin juga ada NH2-nya. Adenin juga ada NH2-nya. Terus timin ada NH. Nanti NH2, NH itu nanti masuknya ke pengelompokan amina primer, sekunder, sama tersier. Gitu. Nah, kalau dalam protein juga punya banyak senyawa amina ya. Karena kan protein itu tersusunnya juga dari suatu senyawa-senyawa yang ada NH2-nya. Jadi kalau kita belajar amina berarti kalau kita tahu struktur amina berarti kita sedang mempelajari senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, selain dalam tubuh, amina juga ada dipakai dalam obat-obatan. Salah satu contohnya adalah nikotina ya. Jadi nikotin itu struktur nikotin itu seperti ini. Jadi ada gugus N, itu adalah menandakan dia adalah suatu amina. Terus mungkin tadi bertanya-tanya ya, bukan di sini NH2, kenapa N doang tetap disebut amina gitu. Nah, itu nanti amina itu dibagi menjadi ada pengelompokannya, ada amina primer, sekunder, sama tersier. Jadi nanti akan lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, selain itu dalam lingkungan amina juga digunakan untuk insektisida ya, untuk membasmi hama ya. Jadi senyawa insektisida itu isinya adalah salah satunya adalah amina seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Suara saya jelas terdengar ya?
Jelas terdengar, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberi nama Amina gitu ya. Tentunya kan kalau memberi nama kita memberi nama biasanya Ayupek ya, yang nama yang disepakati secara internasional gitu. Kalau nama trivial kan nama dagang gitu ya. Jadi biasanya lebih mudah ketika kita mempelajari itu nama Ayupeknya. Nah, Amina kalau Amina yang gugusnya besar gitu ya, gugusnya kompleks, memang kita kadangkala akan sulit menamainya secara penamaan Ayupek. Jadi penamaannya trivial. Tapi kalau Amina-Amina yang strukturnya pendek gitu ya, C-nya biasanya misalnya biasanya 1-10 gitu ya, itu masih lebih mudah menamainya dengan tata nama Ayupek. Tapi kalau Amina yang sudah strukturnya besar, kompleks, ya kita boleh memberi namanya dengan nama trivial gitu ya, karena sebenarnya untuk tata nama itu yang penting tuh kita kenal dengan dia itu gugus fungsinya tuh apa dan senyawanya tergolong golongan apa gitu ya. Walaupun kita tidak akan bisa menghafal seluruh senyawa kimia yang ada di dalam alam semesta ini karena kan banyak banget. Tapi minimal kita tahu cirinya. Oh, kalau ada NH, ada NH2, ada N, itu adalah senyawa amina. Kalau senyawa amina berarti penamaannya pasti mengikuti penamaan amina gitu ya. Minimal kita tahu cirinya ini adalah amina gitu ya. Nah, contoh senyawa yang ini adalah efedrina. Dari mana Bu efedrina? Kalau trivialnya bagaimana memberi namanya? Nah, memberi nama trivialnya agak sulit ya gitu ya. Tetapi memberi nama trivial, memberi nama Ayupek agak sulit sehingga kita bisa langsung pakai saja nama trivialnya efedrina. Lalu yang ini adalah senyawa amfetamina. Ya, amfetamin itu banyak di obat-obatan kan ya, efedrin juga banyak di obat-obatan. Lalu klorpenilamin maleat. Nah, kalau dilihat nih penamaannya sama nih, amin ya kan. Terus ina gitu ya. Jadi menunjukkan dia itu adalah senyawa golongan amina. Ini adalah klorpenilamin maleat. Cirinya apa senyawa amina? Kalau di sini di efedrin ada NH. Kalau misalnya di klorpenilamin maleat ada N ya di sini juga ada N. Terus kalau di amfetamin ada NH2. Seperti itu. Untuk penamaan Ayupek itu kita mengklasifikasikan amina ke dalam 3 golongan gitu ya. Amina primer, amina sekunder, sama amina tersier gitu ya. Terus di sini ada amonia tuh apa Bu? Amonia itu adalah amonia itu adalah struktur dasarnya amina. Jadi amina itu dilihat dari struktur sederhananya adalah amonia. Amonia itu kan NH3 ya. N, H-nya ada 3. Ketika salah satu H-nya diganti dengan R, maka dia menjadi amina primer. Ketika ada 2 H yang diganti dengan R, gugus R, namanya adalah amina sekunder. Ketika ketiga gugus H ini diganti oleh R, namanya adalah amina tersier. Gitu. Jadi amina itu tidak hanya sebatas RNH2 ya. Kalau tadi kan di awal amina itu dituliskannya RNH2 gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan kalau di sini yang penting ada R dan ada N. Mau NH2, mau NH atau NR doang itu tetap amina. Tetapi nanti beda klasifikasinya. Kalau RNH2 itu termasuk ke amina primer. Kalau RNH gitu ya, itu termasuk amina sekunder. Terus kalau N terus ada RR itu amina tersier. Seperti itu.
Apakah bisa dipahami sampai sini atau ada pertanyaan? Boleh. Ibu izin dicatat dulu ya. Boleh, silakan. Nah, sebenarnya yang ada senyawa sekunder, primer, sekunder, sama tersier kan bukan cuma amina ya, tapi alkohol sama alkil halida itu juga punya penggolongan amina primer, sekunder, sama tersier gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat bedanya. Kalau misalnya di alkohol berarti kan kita fokus ke OH. OH-nya ini nempel di C, di mana C-nya ini mengikat berapa C lain gitu kan ya. Kalau C-nya mengikat 3 atom C lain, maka disebutnya tersier, alkohol tersier. Tetapi kalau di amina, kita fokusnya ke N-nya. N ini mengikat berapa atom C yang langsung terikat pada N. Ini kan C ini ya. Yang terikat pada N hanya satu C, sehingga disebutnya amina primer. Jadi, kalau kita lihat strukturnya sama nih. C, CH3, CH3, yang satunya OH, satunya amina. Tapi kalau OH, alkohol, dia tergolongnya alkohol tersier, struktur yang seperti ini. Tapi kalau amina, tergolongnya amina primer gitu ya. Kalau alkohol tuh dia sama kayak alkil halida. Alkil halida tuh Cl, FClBRI gitu ya. Di sini contohnya Cl. Cl-nya ini terikat ke C. C-nya mengikat berapa atom C lain gitu. Nah, ini kan mengikat 3 atom C lain. Jadi dia disebutnya halida tersier. Sedangkan kalau amina, lihat N-nya mengikat berapa C. Ini C-nya langsung terikat ke N kan. Berarti hanya satu C yang terikat ke N, sehingga disebutnya amina primer seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Penamaan gitu kan ya. Penamaannya untuk amina primer, sekunder, dan tersier itu beda-beda ya. Kalau amina primer, amina primer itu kan berarti kan N itu kan harusnya mengikat 3 atom H ya. N itu kan seharusnya punya 3 tangan gitu ya. Nah, satu tangannya mengikat R, 2 tangan yang mengikat H, seperti itu kan. Nah, sehingga NH2R atau RNH2. Nah, di sini penamaannya adalah alkil amina atau alkana mina, gitu ya. Alkil amina, alkilnya itu berarti yang ini, R-nya gitu ya. Ini adalah alkilnya atau alkananya. NH2-nya adalah aminanya. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ini kan CH3, CH2, NH2. Berarti kan alkilnya adalah CH2, CH3 yang punya 2 atom C itu kan namanya adalah etil atau etana gitu kan ya. Sehingga namanya adalah etilamina atau etanamina. Lalu yang ini kan NH2-nya adalah aminanya. Berarti yang ini adalah alkilnya gitu ya. Amina. Berarti karena ini C-nya ada 3, 1, 2, 3, 3 itu kan propana atau propil gitu kan ya. Nah, bisa kita beri nama propil amina atau propanamina. Nah, di sini diberikan tanda 1, angka 1 itu menunjukkan NH2-nya terikat pada nomor 1 gitu kan. Kalau kita nomorin 1, 2, 3 gitu. Lalu yang ini adalah amina. Yang ini kan adalah isopropil gitu ya, atau propana gitu ya. Nah, ini isopropil amina, atau kalau kita mau pakai propana berarti ini nomor 1, nomor 2,
Nomor 3, 2-propanamina. Seperti itu. Lalu yang bawah, ini aminanya, ini adalah alkilnya, ini adalah isobutil. Isobutil amina, atau kalau mau dikasih nama alkana, berarti kan ini 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Satunya dari yang NH2 ya, maaf. 1, 2, 3. Penomorannya dari yang paling dekat dengan NH2. Berarti kan ini sebagai cabang nih, 2 metil, 1 propanamina. Gitu. Nah, lalu yang ini adalah alkilnya, ini adalah aminanya. Ini adalah sikloheksana atau sikloheksil. Berarti namanya adalah sikloheksil amina atau sikloheksanamina. Gitu. Nah, kalau punya 2 NH2 ya, berarti kan ini adalah alkilnya yang di tengah ya, C-nya 1, 2, 3. Berarti penomorannya 1, 2, 3. Atau mau dari kanan juga sama, karena sama-sama nomor 1 dan 3. Berarti namanya 1,3 propanadiamina. Seperti itu. Silahkan sambil dicatat, sambil dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan ke saya ya. Yang 1,3 propanadiamina itu merupakan amina sekunder ya, Ibu? Amina primer tetap. Kenapa tetap amina primer? Karena dia NH2. N-nya hanya mengikat satu atom C yang langsung terikat sama si N-nya. Nih, langsung terikat sama satu N, ini kan hanya satu C. Yang ini yang terikat sama N hanya satu C. Jadi tetap amina primer. Ciri ngebedainnya kalau amina primer NH2. Kalau amina sekunder NH. Kalau amina tersier N doang gitu. Dari sini ya, kalau amina primer NH2, amina sekunder NH, amina tersier N doang. Nah, karena di sini NH2 pasti dia amina primer gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Kelasnya mama tulis di sini. Kalau yang 26 ya? Lihat ke gambar. Gambar masalah yang 5 juta 196, 5 juta 200. Ada yang mau ditanyakan lagi atau bisa saya lanjut? Sepertinya belum ada, Ibu, bisa dilanjut. Oke. Itu tadi untuk amina primer. Amina primer penamaannya adalah alkil amina. Atau cirinya adalah N-nya itu dia NH2 gitu ya. Jadi RNH2. Nah, kalau amina sekunder itu RNH gitu ya. Jadi NH itu ciri dia amina sekunder. Dan karena dia amina sekunder itu berarti kan N-nya mengikat 2 atom C lain. Jadi pasti posisinya itu NH itu ada di tengah ya. Kita lihat contoh ini. Ini di tengah. Kanan kirinya 1C, 1C, 1C. Ini di tengah. Kiri kanannya ada C. Lalu ini di tengah. Kiri kanannya ada C. Yang ini juga di tengah. Kiri kanannya ada C. N-nya di tengah dan kiri kanannya ada C. Atau dia NH doang, bukan NH2. Itu adalah ciri amina sekunder. Penamaannya gimana? Karena amina sekunder itu NH lalu ada R dan R, maka akan ada 2 alkil. Ya, akan ada 2 alkil. Jadi penamaannya adalah alkil amina. Karena apa? Karena ada 2 alkil. Atau N alkil alkanamina. Gitu ya.
Contoh yang ini, sebelah kirinya alkil, sebelah kanannya alkil, sebelah kirinya juga alkil. Alkilnya C-nya ada 2, berarti yang namanya adalah etil, ya kan? Kiri etil, kanan etil, berarti kan nggak perlu kita tulis etil-etil kan, tapi adalah dietil. Namanya adalah dietil amina. Terus namanya, kalau misalnya nama yang N-alkil alkanamina berarti satunya etil, satunya etana kan, berarti namanya adalah etil etanamina. Terus contoh kedua, ini alkil juga, ini alkil juga, ya kan? Nah, ini adalah metil, ini adalah etil. Yang ditulis duluan ya yang abjadnya duluan gitu kan ya. Berarti etil metil amina. Atau N-metil etanamina. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini kan ada isopropil, ini ada metil gitu kan ya. Nah, berarti namanya adalah metil isopropil amina atau N-metil propanamina. Gitu ya. Nah, terus mungkin kalian bingung, Bu, kan namanya adalah alkil alkanamina. Dua-duanya kan alkil. Kalau gitu kita milih yang alkananya yang mana gitu ya, kalau untuk penamaan yang bawah. Ingat alkana itu yang rantainya paling panjang gitu ya. Jadi contoh yang ini kan etil sama metil. Kalau penamaan pakai nama yang atas berarti kan etil metil amina. E dulu baru M gitu kan ya, etil metil amina. Nah, kalau mau pakai alkil alkana berarti kan yang satu, yang kiri C-nya 2, yang kanan C-nya 1. Nah, yang C-nya 2 sebagai alkananya, yang C-nya 1 sebagai alkilnya. Jadi namanya N-metil etanamina. Nah, contoh yang bawah ini kan metil, ya kan? Terus ini adalah isopropil. Isopropil atau propana gitu kan ya. Nah, karena ini C-nya 3, ini C-nya 1, maka yang C-nya 3 jadi alkananya. Jadi penamaannya N-metil, metil ini tetap sebagai alkil, 2 propanamina. Gitu. 2 dari sini 1, 2, 3. 2 propanamina karena N-nya terikat pada C nomor 2. Nah, yang ini juga sama. Ada yang bisa memberikan nama kalau ini kita beri namanya pakai rumus alkil alkil amina. Oh, agak susah kalau ini alkil amina ya. Bisa sebenarnya. Kalau ini kita kasih nama alkil amina, namanya apa ya? Kan kalau pakai N-alkil alkanamina, namanya adalah N-metil 2 pentanamina. Nah, kalau pakai yang alkil amina, namanya jadi apa? Namanya menjadi? Gimana sih? Namanya menjadi yang ini metil ya kan? Yang ini kan C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan pentana ya. Tapi kan karena dia bentuknya nggak lurus gitu ya. Dia bentuknya kayak huruf T, maka namanya adalah isopentil. Jadi metil isopentil amina seperti itu, atau N-metil 2 pentanamina gitu. Ya, silahkan dipahami dulu. Kalau misalnya saya kecepatan atau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Dilanjut. Oke. Saya dari tadi nungguin soalnya. Takutnya kalian masih ada pertanyaan atau masih mencatat. Lalu yang terakhir adalah amina tersier. Amina Apa? Amina tersier ini berarti kan dia
si N-nya gitu ya mengikat 3 alkil ya kan. Berarti ada 3 alkil nih. 1, 2, 3. Berarti penamaannya ya sesuai jenisnya ya, alkil, 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 amina. Atau N-alkil, N-alkil, alkanamina gitu ya. Contohnya ini. Ini adalah alkilnya ya. Alkilnya tiga-tiganya sama-sama etil. Berarti namanya adalah trietilamina. Nah, kalau yang ini, alkil yang pertama itu adalah propil, yang kedua metil, yang ketiga etil. Ini propil, ini metil, ini etil. Kalau kita urutkan abjad berarti etil dulu, metil baru propil. Jadi namanya etil, metil, propil, amina. Nah, yang jadi yang jadi alkananya siapa kalau kita mau ngasih nama dengan nama yang kedua? Tentu yang C-nya paling panjang gitu kan, propana. Jadi namanya adalah N-etil, N-metil, 1 propana. Etil ditulis duluan karena abjadnya E duluan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami untuk amina tersier? Lanjut lagi ya. Ibu maaf boleh izin catat sebentar gak yang tadi? Oh iya boleh, nanti kalau udah catat bilang ya. Oke Ibu. Oke. Sama-sama. Nah, yang selanjutnya adalah aril amina ya. Aril amina ini berarti kan amina yang salah satu R-nya itu adalah senyawa aril. Senyawa aril itu kan berarti senyawa benzena ya, benzena gitu ya. Nah, di sini benzena plus NH2 itu namanya adalah anilina. Nah, kalau yang ini karena dia NH berarti kan amina sekunder, berarti namanya adalah alkil amina. Alkilnya adalah etil, ya kan? Ini adalah etil. Nah, benzena plus NH itu kan anilina. Jadi namanya etil anilina. Lalu kalau yang ini kan berarti adalah amina tersier gitu ya. Ini cabangnya metil, berarti kan kalau penamaannya kan alkil amina atau alkil alkanamina gitu kan, karena amina tersier. Nah, berarti diberi nama dimetil anilina. Anilina karena ininya adalah senyawa anilina. Atau N,N dimetil anilina. Nah, sedangkan kalau ini kan benzena yang punya 2 cabang ya. Cabang NH2 dan juga cabang CH3. Kalau benzena yang punya cabang ikatan dengan CH3 itu namanya kan toluena. Sedangkan kalau benzena dengan NH2 namanya kan adalah anilina gitu ya. Jadi bisa diberi nama M-toluidina. M ini meta ya. Kan ini posisi meta ya. Posisi meta 1, 3 ya. Berarti M-toluidina atau 3-metil anilina. Seperti itu. Silahkan kalau mau dicek. Nah, terus bagaimana nih kalau misalnya dalam suatu amina itu ada bukan dalam suatu amina, dalam suatu alkana itu dia mengikat suatu gugus amina, tetapi mengikat juga gugus fungsi lain seperti OH, terus ada COOH, SO3H, COOR, COX, CONH2, CONR2, maaf. Lalu CN, CHO, CO, OH, R, NO2 gitu ya. Ataupun halida. Bagaimana nih kita memberi namanya gitu ya. Jadi
kalau misalnya seperti contoh ini kan struktur alkananya ini ya, alkana dengan C jumlahnya 3 kan. Nah, alkana ini mengikat NH2 dan juga OH. Kita tahu kalau mengikat NH2 berarti dia amina. Tapi kalau mengikat OH berarti dia alkohol gitu kan ya. Nah, di sini kita akan bingung. Ini jadinya senyawa amina atau senyawa alkohol ya? Kita mau ngasih namanya gimana ya gitu kan ya? Kita memberi namanya berdasarkan prioritas ya. Jadi dari atas ke bawah itu prioritas menurun. Artinya kita di sini punya OH, punya NH2 kan. OH sama NH2, NH2 kan di bawah OH posisinya. Sehingga NH2 itu kurang prioritas dibanding OH. OH lebih prioritas. Lalu kalau OH lebih prioritas seperti apa dampaknya gitu ya. Kalau OH lebih prioritas berarti penamaannya atau struktur utamanya adalah suatu alkohol karena OH yang lebih prioritas. Jadi yang tadinya struktur utama alkananya adalah C dengan 3C, alkana dengan 3 atom C, maka sekarang struktur utamanya adalah ini, suatu alkohol. Aminanya akan menjadi cabang. Penomorannya tentu dari sini, 1, 2, 3, karena yang dekat dengan OH gitu kan. Nah, kalau amino jadi cabang, NH2 berarti kan menjadi amino sebagai cabang ya. Kalau amino sebagai cabang itu disebutnya amino. Nah, aminonya itu kan ada di nomor 2, sehingga ini adalah 2 amino, 1 propanol. Penamaannya mengikuti penamaan alkohol. Seperti itu. Lalu, contoh yang kedua. Yang kedua ini kalau kita lihat ada gugus fungsi apa saja ya selain NH2. Ada yang tahu gugus fungsi selain NH2 di dalam struktur itu ada apa lagi? CO bukan, Bu? Kenapa? Gugus CO atau keton. Oke, gugus CO atau gugus keton ya, betul sekali. Ada gugus CO atau gugus keton. Kita lihat CO posisinya ada di sini. Lebih prioritas mana CO NH2? Prioritas mana? CO atau NH2? CO, Bu. Kalau CO berarti NH2-nya akan sebagai cabang gitu kan ya. Berarti kita ngasih namanya sebagai penamaan keton ya. Ini adalah struktur utamanya. Nah, penomorannya berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Penamaan keton kan apa namanya? Cabang plus alkanon kan ya. Atau alkana plus on gitu kan ya. Nah, karena di sini cabangnya itu ada di nomor 3 berarti 3 amino, terus ketonnya ada di nomor 2 berarti 2 butanon. Butanon itu karena dia C-nya ada 4. Seperti itu. Jadi namanya adalah 3 amino butanon. Nah, terus lanjut lagi yang ini. Selain ada gugus amina, dia punya gugus apa lagi? CO, Bu. CO. Yakin CO? Kalau CO, keton dong, sama kayak tadi. Ingat kalau keton itu adalah RCOR. Kalau alkohol, tadi ROH. Nah, kalau ini, apakah CO-nya CO keton atau yang lain? Butanol berarti apa ya butanol tuh? Oke, dilihat ya. Yang ini kan CO. Benar CO, tapi bukan keton. Karena sebenarnya di sini kan masih ada H ya.
Atau kalian kalau ingat lagi itu aldehid. Ketonnya atau karbonilnya itu ada di ujung. Jadi bukan CO saja, tapi adalah COH atau CHO, gitu ya. Karena C itu kan tangannya 4, jadi ini baru 1, 2, 3, 4 gitu ya, sama H. Harus ada H di situ. Nah, sehingga dia adalah CHO. CHO, aldehid, sama NH2, prioritas yang mana? Aldehid. COH bukan ya? CHO ya, lebih prioritas yang CHO. Sehingga namanya pasti mengikuti penamaan suatu aldehid, ya kan? Aldehid kan alkanal ya. Ini nomornya 1, 2, 3, 4. Berarti 2 amino karena aminanya di nomor 2, butanal karena C-nya ada 4. Kenapa butanal? Karena dia termasuk senyawa aldehid. Seperti itu. Lalu yang ini, kalau yang ini selain punya NH2, dia punya apa lagi gugus fungsinya? COOH, Ibu. COOH, oke. COOH. COOH ada di posisi paling atas, berarti dia paling prioritas, ya kan? COOH itu adalah apa? Golongan asam Karboksilat. Karboksilat, ya kan? Asam karboksilat berarti ini sebagai asam karboksilatnya. Ini adalah fenilpropanoat. Fenil dari sini ini adalah fenil, ya kan? Ini C-nya 1, 2, 3, 4 ya. Apa namanya? 1, 2, 3, 4. 3 ya. Ini kan fenilnya. 1, 2, 3. Berarti 3 itu kan propana. Jadi namanya adalah asam fenilpropanoat. Nah, tetapi karena ada amino di situ berarti namanya menjadi asam 2 amino 3 fenilpropanoat. Karena fenilnya terikat pada C nomor 3 atau nama lainnya adalah fenilalanin. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu juga ada COOH, COOH dan NH gitu ya. Berarti kan di sini kita lihat bahwa struktur utamanya lebih prioritas yang COOH. Berarti struktur utamanya adalah ini, COOH. Nah, cabangnya adalah bukan NH2 saja, tapi CH3NH. Di mana ini kan namanya adalah metil amina, ya kan? Kalau misalnya tadi kita lihat di penamaan yang sebelumnya, ini adalah metil amina. Tapi karena dia menjadi cabang, namanya menjadi metil amino. Jadi namanya menjadi asam, ini nomor 2 kan ya, 2 N-metil amino propanoat. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Atau mau ditulis sambil dipahami? Boleh, monggo. Silahkan. Kalau sudah selesai atau ada yang mau ditanyakan, sudah selesai nulisnya atau ada yang mau ditanyakan, boleh info ke saya ya. Ini kalau asam karboksilat itu rumusnya RCOOH. Seperti itu. Kalau misalkan yang gugus fungsinya si NH2 ini lebih tinggi, nah apakah substituennya itu akan tetap disebut dengan amino, Ibu? Enggak, kalau misalnya NH2-nya lebih tinggi, misal contoh ya, misal ya, bentar. Misal contohnya di sini adalah, di sini aja deh ya. Misalnya di sini contohnya CH3, CH2, NH2, terus Cl gitu ya misalnya. Nah, berarti kan ini gugus fungsinya ada NH2, ada Cl gitu kan ya.
Cl itu kan halida. Halida itu posisinya ada di bawahnya NH2. Sehingga halida tidak mungkin menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas atau menjadi gugus utama adalah NH2. Kalau NH2 sebagai gugus utama, kembali lagi kita lihat. NH2 ini termasuk amina primer, sekunder, atau tersier. Primer, Ibu. Primer. Nah, berarti penamaannya mengikuti penamaan amina primer gitu ya. Tadi amina primer kan berarti alkil amina gitu kan ya. Nah, di sini kan ya. Nah, berarti alkil aminanya alkil aminanya ini kan menjadi alkilnya. CH3, CH2, Cl menjadi alkilnya atau ini menjadi alkananya. Jadi namanya adalah ini nomor 1, ini nomor 2, kloro, metana, etanamina gitu. Namanya menjadi itu. Jadi bukan amino tapi amina namanya. Ya, seperti itu ya. Kurang ini ada 1 kloro ya, 1 kloro etanamina. Juga bisa NO2 ya atau nitro ya. Berarti nanti penamaannya misalnya di sini diganti NO2, si Cl-nya ini diganti NO2, berarti 1 nitro etanamina gitu. Tuh agak apa? 1 nitro 2 Ada yang tahu yang A propil namanya menjadi amina. apa? 1 nitro Kalau yang A berarti gugus fungsinya selain NH2 ada apa lagi? Ada NO2, Ibu. Oke, NO2 tadi namanya adalah nitro. Berarti NH2 sama NO2 prioritas yang mana? NH2. Yang NH2. Oke, berarti ini penamaannya mengikuti penamaan amina. Tuh Aminanya agak jenis amina primer, sekunder, atau tersier? Primer, Ibu. Primer. Berarti aminanya adalah amina primer. Amina primer tadi penamaannya adalah alkil amina. Nah, berarti namanya apa nih? 3, 4, 5, 6. Penomorannya berarti kan dari sini ya. 1, 2, 3 gitu. Namanya apa? Aminanya dulu. 1 nitro 1. Yang saya kotakin namanya apa? Itu kan amina primer. Amina primernya namanya apa? 1 Propanamina, Ibu. ya. Oke, namanya adalah propanamina atau bisa juga propil amina gitu kan ya. Ini apa ya? Nah, berarti NO2-nya sebagai cabang. Cabangnya itu nitro gitu kan ya. Nitronya ada di nomor berapa? Ada di nomor 1. Berarti 1 nitro propanamina atau 1 nitro lebih tepatnya lebih cocok 1 nitro propanamina ya dibanding 1 nitro propil amina ya. Penamaannya menjadi 1 nitro propanamina seperti itu. Oke, kalau yang B ini gugus fungsinya
ada NH dan juga ada OH. apa? OH, Ibu. Oke, NH dan juga OH. Prioritas yang mana? OH. Prioritas yang OH berarti OH sebagai rantai utamanya. Nah, ini rantai utamanya namanya apa? Butanol, Ibu. Namanya adalah butanol. Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Salah. Dari kanan, Ibu. Dari kanan karena dia lebih dekat dengan OH. Jadi 1, 2, 3, 4. Cabangnya nomor 4 ini ada si NH2 dan C2H5. NH2 C2H5 berarti kan dia alkil halida primer kan, tetepan ya, karena di sini NH-nya sebagai cabang bukan sebagai rantai utama. Nah, C2H5NH itu namanya apa? Etilamina bukan? Namanya adalah Etilamina bukan, Bu? Oke. Berarti 4 etilamina. Gue nyebutnya Etilamina amina atau 1 emina tadi? butanol. Seperti itu ya namanya. Astagfirullah. Ada pertanyaan sampai sini? Kita masuk ke sifat fisik dan kimia dari amina. Amina itu sifatnya polar ya, karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kan ikatan antara H dengan O, H dengan N, H dengan F ya, FON ya. Nah, karena si amina itu mengandung gugus N, artinya H-nya itu juga, artinya si N itu bisa berikatan hidrogen dengan amina yang satunya. Jadi ini dari amina yang satu, ini dari amina yang satunya. Jadi antar amina itu bisa membentuk ikatan hidrogen intermolekuler. Nah, karena sifatnya dia bisa membentuk ikatan hidrogen, sehingga bersifat polar, maka dia bisa larut dalam air. Nah, kalau larut dalam air, berarti dalam air itu dia bisa terionisasi. Terionisasinya menjadi OH-, karena sifatnya amina itu adalah basa, tetapi basanya adalah basa lemah, kayak amonia. Kan amonia tadi, yang di sini tadi, amina itu kan awalnya dari amonia ya. Amonia itu kan sifatnya basah, sehingga amina pun sifatnya basah. Basahnya tapi dia adalah basa lemah gitu ya. Nah, dalam larutan air amina itu sifatnya basah karena dia mampu menguraikan ion OH- gitu ya. Ini amonia. Amonia itu kalau larut dalam air itu NH3 plus H2O membentuk NH4 plus OH-, sedangkan ini adalah metilamina. Metilamina kalau dilarutkan dalam air akan membentuk CH3NH3 dan OH-. Jadi karena ada OH-, dua-duanya sifatnya basah, tetapi basahnya adalah basa lemah gitu ya. Nah, bagaimana sifat kebasaannya gitu ya? Semakin besar densitas elektron, maka molekulnya sifatnya makin basah. Densitas elektron itu apa? Densitas elektron itu adalah senyawa yang punya gugus alkil, di mana alkil itu adalah donor elektron ya, sifatnya sebagai donor elektron. Nah, kalau dalam fase gas dan dalam fase larutan, amina juga punya urutan kebasaan. Amina tersier lebih basa pada fase gas dibanding amina sekunder. Amina sekunder lebih basa dalam fase gas dibanding amina primer. Amina primer lebih basa dalam fase gas dibanding amonia. Jadi amonia itu yang paling kurang basa, amina tersier itu yang paling basa kalau pada keadaan gas dibandingkan dengan amina yang lain gitu ya. Kalau dalam larutannya, maka amina sekunder itu paling basah. Baru nanti amina
primer dan amina tersier, baru yang terakhir adalah amonia. Kenapa bisa demikian? Karena adanya efek solvasi. Efek solvasi itu adalah ketika air itu mengelilingi si amina, sehingga nanti aminanya bisa terionisasi menjadi ion OH-nya, gitu kan ya, atau bisa terionisasi menjadi ion amoniumnya. Jadi karena ada efek solvasi sehingga kebasaan amina baik pada fase larutan atau fase gas itu berbeda urutannya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan amina yang aromatis seperti anilina tadi? Amina aromatis seperti anilina itu sifat kurang basa dibanding amina yang rantai lurus. Karena apa? Karena bentuk struktur amina aromatis itu kan punya benzena ya, dimana benzena ini kan beresonansi. Ikatan di benzena ini kan beresonansi, sehingga ikatannya stabil. Kalau stabil berarti dia kurang basa dibanding yang amina alifatik. Amina alifatik itu adalah amina yang rantai lurus. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sintesisnya saya jelaskan di minggu depan saja ya. Karena kalau motong sintesis nanti tanggung gitu ya. Jadi kalau mau saya lanjut takutnya lama, bisa hampir setengah jam, sedangkan waktunya kan sudah habis ya. Kalian ada kuliah lagi habis ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, tapi kita lanjut buat minggu depan aja ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum saya tutup, saya